Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turizan Syarif. Saya dari kelas 12 IPA 1 asal sekolah Bandua Kota Palu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Brunei Darussalam. Sekitar 2/3 atau 75% jumlah Brunei Darussalam. Sekitar 2/3 atau 75% jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu dan selebihnya orang Cina, Iban, Murut, dan sebagainya. Jumlah penduduk Brunei adalah kurang lebih 400.000 jiwa. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa, yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Melayu yang dituturkan di Brunei ada perbedaan dengan bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia, tetapi lebih dekat dengan dialek Sarawak dan Sabah. Bahasa ini disebut bahasa Brunei. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunikasi ekspatriat yang agak besar dengan jumlah besar warga negara Inggris dan Australia. Islam adalah agama resmi Brunei Darussalam, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutamanya oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama orang asli dalam komunitas-komunitas yang amat kecil. Terdapat 66% penduduk Brunei Darussalam yang memeluk agama Islam. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntunan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundungan negara untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat. Didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Brunei menjadi negara berpendapatan tinggi berkat penambangan minyak dan gas sebagai tulang punggung ekonominya. Minyak bumi merupakan komoditi ekspor tertinggi di Brunei. Negara kecil ini juga memiliki komoditas ekspor dari sektor perkebunan seperti karet dan lada. Letak Brunei di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan wilayah timur negara Malaysia. Brunei terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Adapun ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Dengan luas 330.803 km persegi, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Islam menjadi agama mayoritas di Malaysia. Pada tahun 2013, terdapat sekitar 19.500.000 penduduk muslim atau setara dengan 61,3% dari keseluruhan penduduk wilayah Malaysia. Sistem pemerintahan. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara Persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut dengan Raja Malaysia. Selanjutnya ada negara Filipina. Filipina dengan nama resmi disebut dengan Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan sebelah timur Laut Sabah.
Filipina memiliki luas wilayah sebesar 300.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 105.893.381 jiwa. Islam merupakan agama terbesar kedua di Filipina dengan pengikut 5.127.084 pada tahun 2010. Menurut Kantor Statistik Nasional (NSO), dalam kurun waktu 10 tahun meningkat hampir sepertiga atau 32,7% dari 3.862.409 pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 6.064.744 pada tahun 2015 menurut Otoritas Statistik Filipina. Pemerintahan Filipina mengadopsi sistem presidensial, demokrasi perwakilan, dan republik, di mana Presiden Filipina adalah kedua kepala negara sekaligus.